Penjelasan agregat demand dan agregat supply. Agregat demand adalah penjumlahan permintaan barang dan jasa secara keseluruhan perekonomian. Agregat supply atau penawaran agregat adalah jumlah total barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dalam suatu perekonomian pada periode waktu tertentu dan berbagai tingkat harga. Konsep ini mencakup semua output ekonomi seperti barang, konsumsi, barang modal, dan barang ekspor. Hubungan antara agregat demand dan supply. Erkete seperti supply, proportion bortustik sempong. Tidak inadvertent von der constraint bro. Keseimbangan pasar terjadi pada perpotongan antara penawaran agregat supply dengan permintaan agregat demand, yang menentukan besarnya jumlah output total dan harga keseimbangan di pasar. Interaksi agregat demand dan agregat supply menentukan tingkat output yang dihasilkan dalam suatu ekonomi. Jika agregat demand lebih tinggi daripada agregat supply, output akan meningkat. Jika agregat supply lebih tinggi daripada agregat demand, output akan menurun. Agregat supply merujuk pada total jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi dan ditawarkan oleh seluruh perusahaan dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Teori-teori terkait agregat demand dan supply. Pendekatan Keynesian adalah total permintaan untuk barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Perspektif klasik, kurva agregat supply dianggap vertikal pada tingkat output potensial. Perspektif neoklasik, kurva agregat supply miring ke atas, menunjukkan bahwa penawaran agregat meningkat seiring dengan kenaikan tingkat harga. Siklus bisnis merupakan pola fluktuasi yang tidak periodik dalam aktivitas ekonomi itu negara, ditandai dengan periode ekspansi dan kontraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Produce Sturth, Pucat Pisafkal, Emeisho pemerintah dengan pengeluaran dan penerimaan untuk memberi aktivitas ker. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Pengendalian suku bunga, seperti penurunan suku bunga mendorong pinjaman untuk konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat. Implikasi ketidakseimbangan agregat demand dan supply. Inflasi. Ketika agregat demand melebihi agregat supply, perekonomian akan mengalami demand pull inflation, yaitu kenaikan harga barang dan jasa akibat permintaan yang terlalu tinggi dibandingkan penawaran. This is pengangguran ketika agregat supply memberi agregat demand, perekonomian menunjukkan kelebihan kapasitas perekonomian. 3. Pertumbuhan ekonomi tidak seimbangan agregat demand dan agregat supply, terutama jika terjadi secara terus-menerus dapat menghambat ekonomi. Mengenai konsep agregat demand dan agregat supply, serta peran pentingnya dalam mencapai keseimbangan ekonomi yang stabil. Dalam konteks perekonomian modern, interaksi antara agregat demand dan agregat supply menjadi fundamental dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan tingkat pengangguran. Ketidakseimbangan antara kedua komponen ini seringkali menjadi sumber utama permasalahan ekonomi, seperti inflasi, resesi, dan pengangguran yang tinggi. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa ketika agregat demand melebihi agregat supply, perekonomian cenderung mengalami tekanan inflasi yang meningkat. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang lebih tinggi daripada kemampuan produksi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa. Sebaliknya, ketika agregat supply lebih besar daripada agregat demand, perekonomian dapat mengalami pengangguran tinggi akibat kurangnya permintaan terhadap barang dan jasa. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara agregat demand dan agregat supply merupakan kunci untuk mencapai keberlanjutan ekonomi yang stabil.